Nanti jeglek modal 3.000 kalau nggak salah ya. Aku nemu kapan hari itu ada YouTuber juga yang bikin, mungkin ini ya, YouTube-nya ini World Electric. Ntar tak cari dulu ya videonya yang judulnya apa, karena aku referensinya dari sini. Kayaknya ini lumayan rame, bagus juga karena YouTube ini membahas semua tentang listrik ya, kontennya ya bagus, saya senang juga nonton. Dan saya juga nyobain beberapa rangkaian yang dicoba pada channel ini. Teman-teman silahkan juga kalau mau nonton, lihat aja dari channel ini. Tak cariin dulu video yang tak coba di ini ya, ini. Nah ini ya, judulnya adalah dengan uang 4000 listrik 450 watt dapat mengangkat beban 1000 watt tanpa jeglek MCB nya. Saya nonton video yang ini. Oh, kita tes dulu tanpa apa tadi dulu ya. Nih tanpa dinamonya dulu kita tes langsung balik. Coba kita cabut dulu dan kita pasang dinamonya dan kita tes. Lancar saja gitu, mantap sekali. Oke, jadi itu tadi teman-teman videonya. Terus jadi pada videoku kali ini aku mau mencoba rangkaian yang dibikin pada video ini. Nanti kita coba dan saya akan nyari motor bekas juga. Kita coba dan apakah hasilnya sama. Saya penasaran juga, kayaknya sih bagus kalau berhasil ya. Kita ukur hambatannya yang motor ini. Berapa tuh? 8,1 ohm ya. 8 ohm ya. Cukup 8 ohm. Oke teman-teman, ini adalah beban yang aku pakai sebelum pakai motor ya. Kita pakai motor itu buat induktornya. Aku pakai MCB buat pembatas. Ini adalah 2 ampere. Kalau teman-teman lihat di situ ada C2. Ya, C2 ya. Itu ada C2, berarti ini 2 ampere buat pembatas. Terus ini tak nanti kita colok ke listrik PLN. Itu listrik PLN yang itu. Stop kontak itu listrik PLN, nanti kita colok ke listrik PLN. Kalau bebannya lebih dari 2 ampere, harusnya dia ngetrip, nanti putus. Jadi nanti kita coba ini tanpa pakai ini dulu ya, tanpa pakai motor. Tanpa pakai ini tadi udah kita ukur hambatannya sekitar 8 ohm ini. Nanti kita coba pakai ini ya. Sementara ini kita nggak pakai apa-apa, rangkaian normal. Bebannya aku ada 4, yaitu ada 2 setrika, 1 solder sama 1 gergaji ya. Gergaji ini 450 watt dengan beban maksimum. Tapi nanti kita coba tanpa beban. Ini yang gergajinya off dulu, sama ini off dulu ini off dulu, ini tak matiin, ini jadi belum nyala. Jadi nanti kita coba nyalanya 2 setrika dulu dengan 2 ampere. Soalnya saya tadi udah nyoba, kalau 2 setrika aja masih kuat ini 2 ampere. Di sini kita taruh ampere meter supaya kita tahu arus yang lewat udah berapa gitu ya. Kita coba dulu ya. Kita colok ke listrik PLN di sini. Nah, itu setrikanya udah nyala, dua-duanya udah nyala. Yang satu indikatornya mati tapi itu udah nyala panas, tadi udah tak cek. Nah, ini arus yang ngalir tuh mana kok nggak kedetek. Nah, itu arus yang mengalir baru 1,39. Baru 1,39 itu untuk 2 setrika. Coba sekarang kita tambahin dengan kalau gergajinya berisik ya, kita tambahin dengan 1 solder. Ini soldernya kita nyalain. Soldernya kita nyalain, sekarang udah nyala ya soldernya ya, itu udah nyala. Sekarang tambah 1 solder, dia udah naik lagi jadi 147. Terus kita nyalain ini gergajinya. Sekarang agak berisik jadi aku diam dulu. Ngetrip ya teman-teman, tuh ngetrip. Jadi udah lewat 2 ampere kalau pakai gergaji ya. Sekarang kita coba kita pakai motor. Motornya nanti kita
kita taruh di situ. Ini buat tempat motornya, nanti kita pasang dulu motornya. Oke teman-teman, ini rangkaiannya udah tak pasang motornya. Itu kalau kalian lihat, jadi motornya ini kan ada 2 kabel kayak gini, 2 kabel motor ya. Ini motornya 2 kabel ya. Terus kita pasang kayak gini. Di sini boleh atau di sini boleh. Kalian pasang di sini boleh, di sini boleh. Tapi tak pasang di sini ini. Kayak ini. Jadi ini kita putus, kita masukin ke motor. Terus sekarang ini kita colok ke PLN kabelnya. Oke, sekarang arusnya masih kosong karena belum tak pasang ya. Kita akan pakai beban yang sama, 1 solder, 2 setrika. Terus kita nyalain. Ini tang meternya mungkin posisinya agak nggak pas ya kalau kita giniin. Harusnya ini udah lebih dari 1 harusnya. Tuh kan, 1 kan. Harusnya udah lebih dari 1, tapi ini posisinya saya nggak bisa pegang karena sambil ngerekam. Nih, kalau posisinya pas dia harusnya 1. Ini harusnya tegak lurus kabelnya ini sama tang meternya. Tuh 1,6 ini kan. 1,6 ya. Tadi kan itu 3 beban aja udah. Tadi 3 beban aja udah udah ngetrip ya. Ini nggak ngetrip, belum ngetrip. Motornya memang akan muter karena dia dapat arus. Dia makin besar bebannya, nanti muternya akan makin kencang motornya itu. Nanti kalau filamennya itu udah mati, dia akan turun kalau bebannya ini. Ini nggak ngetrip teman-teman. Meskipun motornya gerak ya. Motornya gerak. Ini motornya jangan dipegang ya, karena ini motornya ada arusnya. Teman-teman nggak boleh pegang ini bahaya. Kita ganjel aja pakai ini, biar nggak gerak. Nah itu nggak ngetrip, 3 beban ya. Tuh, dia turun. Dia turun suaranya lebih pelan karena setrikanya bimetalnya putus. Jadi dia turun nih. Kalau nanti bimetalnya nyala lagi, dia akan lebih kencang. Oke, sekarang kita tambahin gergaji. Sekarang kita tambahin gergaji. Jadi 3 beban ya, masih 3 beban. Kita tambahin gergaji. Tuh bebannya udah lebih dari 2 ampere ya teman-teman ya. Tuh. Dan nggak ngetrip ya. Bebannya teman-teman lihat, dia lebih dari 2 ampere. Oke teman-teman, jadi itu tadi ternyata memang rangkaian penambahan induktor di situ itu berpengaruh. Tetapi saya masih bingung juga apakah itu karena pengaruh induktornya yang menggeser fasa arus AC-nya atau karena R-nya ya. Kita belum tahu. Karena kita juga bisa membuat rangkaian anti jegrek dengan R ya. Tapi ini terbukti bahwa menggunakan motor pun kita juga bisa. Nah, ini teman-teman nggak boleh. Ini ada tegangannya ya, jadi jangan dipegang. Terus teman-teman nggak boleh kasih beban ini terlalu besar. Ini sebenarnya saya nggak boleh terlalu lama karena bebannya terlalu besar. Ini banyak banget bebannya dan kita nggak tahu ukuran kawat lilitannya di situ tuh ukuran berapa ya. Jadi kalau kawat lilitannya itu nggak terlalu kecil, nanti akan panas motornya terus terbakar. Nah ini tadi kita coba lama kuat, tapi dia panas motornya. Ini kalau saya pegang, sekarang udah tak cabut ya, udah aman ya. Ini tak pegang panas nih, hangat. Ini kalau dilanjutin panas nih. Kenapa panas? Karena di dalam ini kan ada kumparan di dalam motor ini. Nah kumparannya ini ada diameternya, pasti kawat lilitannya diameternya pasti ada tertentu gitu. Nah sebuah kawat lilitan atau kabel atau penghantar itu ada batasannya. Jadi kita nggak boleh melewatkan beban terlalu tinggi, arus terlalu tinggi melalui sebuah penghantar ya. Jadi itu ada standarnya. Nanti kita lihat di Puil. Teman-teman juga bisa lihat di Puil, download aja di Google ada. Ini banyak yang bikin juga, teman-teman bisa cek, nanti tak kasih linknya di deskripsi video. Ada banyak teman-teman YouTuber lain, tukang-tukang juga yang mencoba menggunakan motor dengan R di bawah 10 ohm, itu mereka bisa juga dipakai. Tapi kebanyakan mereka dipakai untuk beban yang induktif ya. Beban induktif itu kayak motor yang muter-muter, yang ada
kumparannya itu disebut beban induktif ya, karena dia kayak motor, pompa, apa mesin-mesin pertukangan itu induktif semua. Sedangkan beban-beban panas kayak gini ini disebut dengan beban resistif. Jadi beban-beban yang ngasilin panas ini disebut beban resistif karena dia sifatnya hambatan ya, yang menghasilin panas gitu. Ada yang pakai motor bekas printer, ada yang pakai motor macam-macam. Arusnya lumayan besar tadi yang lewat, melebihi arus batas yang itu, dan dia tidak jeglek ya. Dugaan saya sih mungkin bisa ada dua, satu karena induktornya mempengaruhi sinyal AC-nya, dua seperti video saya yang sebelumnya, kedua hanya karena R-nya aja, karena kita juga bisa menggunakan R saja untuk menghambat itu. Jadi kita bisa menurunkan arusnya dari memberikan R ya. Saya di sini ada buku Puil 2000, tapi ini Puil lama. Kalau teman-teman mau yang baru, kamu bisa cari aja di internet ya. Ini Puil yang di print, ini Puil 2000. Ini kita bisa cari di sini. Ini bukunya lumayan tebal. Semua standar kelistrikan ada di sini. Ini SNI ya. Ada di sini, teman-teman bisa cek. Ini kemarin sudah tak tandain untuk yang kabel itu di ini KHA itu kalau nggak salah kekuatan hantar arus ya, kekuatan hantar arus kayaknya, nanti googling lagi lah kalau saya salah, soalnya saya bisa salah. Seingat saya ini KHA kekuatan hantar arus. Nah teman-teman bisa cek di sini, misalkan ini kabel tanah berinti tunggal itu standarnya apa, misalkan dia luas penambangnya berapa, ini misalkan luas penambangnya 2,5 mili, dia bisa kuat sampai berapa ampere ya kan. Ini kita cari kabel yang kita pakai, misalkan lilitan itu kan berinti 1 ya mestinya ya lilitannya, KHA terus menerus yang diperbolehkan untuk proteksi kabel instalasi berinti tunggal berisolasi PVC pada suhu 30 derajat. Ini kalau diameter setengah, bukan diameter sih, luas penambang kabelnya setengah milimeter persegi, dia bisa sampai pemasangan dalam pipa ini bisa sampai 2 ampere ya kan, 0,75 bisa sampai 4 ampere ya, 10 ampere. Jadi dia ada batasannya nih. Nanti kita bisa pakai referensi ini, mungkin 1,5 mili ini sudah bisa sampai 10 ampere nih pemasangan dalam pipa ya, berisolasi maksudnya bisa sampai 10 ampere. Itu kenapa instalasi listrik rumah itu biasanya suruh pakai minimal 1,5 mili kan kabelnya. Semakin gede kumparannya makin bagus karena dia bisa menahan beban makin besar ya. Jadi kalau motor tadi itu mungkin kumparannya kecil, jadi dia panas karena tadi bebannya lumayan besar. Mungkin itu teman-teman sedikit sharing, semoga cukup bermanfaat. Nah silakan teman-teman yang mau eksperimen juga di rumah nanti hasilnya di sharing, supaya saya juga tahu, saya juga masih belajar, karena ternyata di teori dan di praktek itu tidak selalu sama ya. Jadi kadang di praktikum itu kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan teori. Nah itu banyak juga saya jumpai ya. Jadi kalau di teori kita belajar dulu di sekolah itu teorinya begini, ternyata di prakteknya agak berbeda gitu. Jadi kalau di teori itu kenapa bisa berbeda, karena di teori itu semua kita anggap ideal, jadi kita anggap perfect gitu ya, murni gitu, semua ideal gitu ya. Padahal kita tahu di dunia ini nggak ada yang ideal ya. Yang ideal, yang perfect itu, yang sempurna hanya Tuhan ya. Jadi semuanya itu tidak ada yang ideal. Itu kenapa faktanya di lapangan selalu berbeda dengan di teori ya. Tapi kalau kita nggak nyoba kita nggak tahu ya. Ini saya juga jadi senang ikut nyoba. Mungkin gitu aja teman-teman video kali ini, uji coba rangkaian induktor pakai motor ya, pakai motor ini tadi, dan hasilnya bisa ya. Untuk anti jeglek tadi saya pakai beban 3 aja udah jeglek, terus saya pakai tambahin motor ini, saya tambahin beban gergaji itu dan gak jeglek. Cuman kalau kelamaan ini motornya panas nih, masih hangat sekarang, masih panas, dan saya yakin kalau saya lanjutin terus menerus ini akan terbakar motornya. Karena penyebabnya adalah karena lilitan di dalam motornya ini kabelnya terlalu kecil untuk menahan beban yang kita pakai tadi segini banyak. Jadi kalau kita pakai terus menerus ya pasti kebakar ini motornya. Mungkin gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman ada pendapat, ada pengalaman, ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab nanti akan saya jawab. Kalau nggak bisa saya bilang nggak bisa. Kalau teman-teman lebih tahu, mungkin punya pengalaman yang lebih keren, kalian bisa membantu saya untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terjadi pada uji coba ini. Sampai ketemu di next video. Dadah.